Pertandingan pertama tim nasional Indonesia U23 pada ajang Piala AFF U23 baru saja selesai. Tim nasional Indonesia berhasil menang melawan timnas Brunei Darussalam dengan skor yang cukup fantastis, yaitu di angka 8-0. Nah, pertandingan ini juga merupakan sebagai ajang debut dari pelatih barunya tim nasional U23, yaitu Gerald van den Berg. Di pertandingan ini terlihat skema yang sangat baik gue melihatnya. Di pertandingan ini variasi serangan dari timnas U23 sangat bervariasi. Serangan dari sayap, serangan ball possession, serangan direct ball, serangan long shoot itu tercipta di pertandingan ini, dan beberapa serangan-serangan ini akhirnya berhasil menciptakan gol. Dan gol yang tercipta pun juga sebenarnya hasil dari skema yang sangat baik kalau menurut gua, dari sebuah umpan 1-2, tidak terlalu mengandalkan yang namanya skill individu. Itu membuat permainan timnas Indonesia enak untuk ditonton. Tapi memang di pertandingan ini belum teruji kalau menurut gua. Dan di pertandingan ini pun sepertinya pelatih Gerald van den Berg juga memaksakan pemain timnas Indonesia untuk tidak melakukan skill individu ataupun melakukan memegang bola terlalu lama. Jadi sepertinya dibatasi. Cukup 2 kali sentuhan, kalian harus passing. Cukup 2 sentuhan, passing ke kanan, sirkulasi atau progresi. Nah, dilihat di sini memang skema yang dibentuk ini akhirnya memang berhasil membuka banyak ruang, baik di mid third ataupun di final third ataupun di half space dari tim Brunei pun juga berhasil dibuat banyak ruang yang akhirnya menciptakan banyak peluang dari tim nasional Indonesia. Nah, ini memang skema permainan yang mungkin sangat baik untuk diterapkan ketika memang kita berada di atas secara materi, di atas dari pemain lawan. Nah, dan sepertinya memang timnas Indonesia berhasil menerapkan itu dengan sangat baik, dan itu membuat timnas Indonesia berhasil menciptakan gol sebanyak 7 gol di babak pertama. Nah, tapi memang di babak kedua Gerald van den Berg mengganti pemainnya. Ada 4 pemain yang diganti, dan mungkin yang diganti pun adalah pemain-pemain yang cukup berperan penting ketika di babak pertama tadi. Nah, dan di babak kedua terlihat memang sepertinya skema permainan yang ingin diterapkan oleh pelatih kurang berjalan dengan baik. Walaupun memang skema yang ditetapkan masih sama, tidak boleh melakukan skill individu, harus melakukan passing kaki ke kaki dengan hanya 2 kali sentuhan, itu diterapkan. Tapi akhirnya ruang yang tercipta agak kurang, sehingga peluang-peluang yang tercipta pun jadi berkurang ketika di babak kedua. Nah, ini juga mungkin faktor dari stamina juga sangat berpengaruh. Tapi yang jadi masalah di sini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Dan ini akan sangat fatal ketika kita melawan tim yang sangat kuat. Karena pertandingan sepak bola adalah pertandingan dalam waktu 90 menit. Gimana caranya kita harus tetap menjaga konsentrasi, gimana kita harus tetap menjaga fokus agar tidak melakukan kesalahan. Tadi gue lihat hampir 3 kali pemain timnas Indonesia melakukan kesalahan di lini pertahanannya kita sendiri, yang akhirnya tim Brunei berhasil menciptakan peluang walaupun mereka memang tidak berhasil menciptakan gol. Dan itu sangat fatal apabila nanti kita melawan Thailand ataupun melawan Malaysia ataupun melawan Filipina yang mungkin bisa dibilang secara tim lebih di atas dari Brunei Darussalam. Nah, ini mungkin yang harus menjadi perhatian dan menjadi concern dari tim pelatih untuk mereview hal ini. Karena ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa dihukum. Nah, inilah yang menjadi poin penting menurut gua di pertandingan ini. Walaupun kita menang fantastis dengan skor 8-0, tapi masih banyak PR yang harus dibenahi di tim nasional U23. Secara skema penyerangan kita sudah baik kalau menurut gua, tapi secara lini pertahanan kita masih belum teruji. Kalau kita melawan tim yang sangat kuat pressingnya, karena tadi Brunei gue ngeliat nggak ada pressingnya sama sekali. Dibiarkan pemain kita sangat berkembang, dan akhirnya kita bisa berkembangkan permainan akhirnya. Dan entah kenapa mereka tidak mencoba untuk menutup. Ya, karena mungkin secara materi memang beda jauh sih antara timnas Indonesia, dari tingginya, dari speednya, dari
fisiknya, dari posturnya kalau kelihatan sih memang sangat jauh ya perbedaannya antara tim nasional Indonesia dengan tim nasional Brunei. Nah, di pertandingan ini pun ada sesuatu hal yang menarik. Entah kenapa, apakah ini memang bagian dari strategi pelatih atau bukan, Jens Reven akhirnya tidak diganti selama pertandingan ini. Dan akhirnya dia mengalami kram di akhir dan itu menjadi salah satu kekurangan tersendiri ya. Mudah-mudahan tidak menjadi cedera ya, mudah-mudahan hanya kram biasa, mudah-mudahan tim fisio bisa merecovery sehingga dia bisa fit kembali, karena kalau yang gue lihat memang Jens Reven ini tingkat finishingnya luar biasa banget sih kalau gue lihat, karena dengan hanya beberapa peluang sedikit dia berhasil menciptakan banyak gol. Dia menciptakan kalau nggak salah sebanyak 6 gol. Tapi memang ini bisa menjadi blunder ya, karena mungkin pelatih melihatnya harusnya Jens Reven mampu bermain 90 menit. Karena pemain itu semua ketika masuk lapangan harus siap bermain 90 menit. Tidak bukan berarti karena sudah menciptakan banyak gol, dia mau diganti. Nah ini mungkin menjadi pelajaran tersendiri mungkin ya. Mudah-mudahan sih tidak menjadi cedera sehingga tim nasional U23 kita bisa dengan kondisi penuh untuk menghadapi pertandingan melawan Filipina ya, karena waktu istirahatnya pun juga cukup pendek, yaitu sebanyak 3 hari cuman waktu istirahatnya. Ya mudah-mudahan tim nasional Indonesia kita di pertandingan kedua tidak terlalu berefuria dengan kemenangan ini dan bisa menghadapi tim nasional Filipina dengan skuad terbaiknya. Mudah-mudahan hasil yang baik juga bisa kita raih di Piala AFF U23 ini. Maju sepak bola Indonesia.